Sejarah pencaksilat. Fenomena organisasi pencaksilat saat ini sering terdengar dalam berbagai pemberitaan nasional. Sayangnya, pemberitaan baru-baru ini lebih ke arah tindakan negatif. Mulai dari pengeroyokan, perkelahian, dan tindakan anarkis. Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya pencaksilat adalah sebuah seni bela diri asli Nusantara yang mengedepankan olah hati, jiwa, dan raga. Ironisnya banyak generasi pencaksilat saat ini yang lebih mengedepankan pada kekuatan fisik dan penguasaan jurus tanpa diimbangi dengan olah hati dan emosi. Seni bela diri tradisional telah memiliki pamor yang begitu luas, baik secara nasional hingga kancah internasional. Pencaksilat diketahui menjadi salah satu bela diri yang cukup populer di beberapa negara, misalnya seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran suku bangsa Nusantara di masa lalu. Pencaksilat awalnya terinspirasi dari sebuah keterampilan suku asli tanah air pada saat berburu dan berperang. Para suku asli tanah air menciptakan banyak gerakan yang secara langsung terinspirasi dari gerakan binatang untuk dapat bertahan hidup di hutan. Perkembangan pencaksilat melahirkan banyak variasi gerakan, mulai seperti pukulan, tendangan, bahkan juga kuncian. Induk organisasi dari pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI, yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1948. Berkat pamor yang dikenal baik hingga berbagai penjuru dunia, pada tanggal 13 Desember 2019 lalu, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, menetapkan bahwa pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dunia. Namun, bagaimana sebenarnya awal mula atau sejarah pencaksilat itu sendiri? Berikut ini akan disajikan sejarah pencaksilat sebagai salah satu bela diri kebanggaan masyarakat Indonesia. Yuk simak selengkapnya. Sebelum menyimak ulasannya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Para ahli sejarah pencaksilat Indonesia memperkirakan bahwa bela diri ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Sejarah pencaksilat pada awalnya berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan perang yang biasa menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Penemuan tersebut pun sesuai dengan sebuah artefak senjata dari zaman Hindu-Buddha yang dipenuhi dengan pahatan dan relief bergambar kuda-kuda, sebagai gerakan dasar pencaksilat yang juga terdapat di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian, pada sekitar abad ke-14, pencaksilat mulai berkembang dengan sangat pesat hingga mencapai seluruh Nusantara. Seni bela diri ini dijadikan sebagai bahan latihan spiritual di berbagai pesantren oleh para penyebaran ajaran Islam. Tidak hanya itu, pencaksilat mendapat pengakuan sebagai bela diri yang telah menjadikan para penduduk berani berperang melawan para penjajah. Ada banyak tokoh yang ikut dalam proses pengembangan dan mewarnai pencaksilat di era masa lalu. Beberapa tokoh tersebut, yaitu Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Teungku Cik Ditiro, Teku Umar, Tuanku Imam Bonjol, hingga para pendekar dari kaum perempuan. Sejarah organisasi atau aliran pencaksilat. Ada banyak organisasi atau aliran pencaksilat di Indonesia. Namun, kali ini hanya akan dibahas beberapa saja. Berikut ini adalah beberapa aliran seni bela diri pencaksilat yang ada di Indonesia, antara lain yaitu Persaudaraan Setia Hati Teratai, PSHT, Pencaksilat Pagar Nusa, Pencaksilat Perisai Diri, Pencaksilat Merpati Putih, Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Pencaksilat Cimande. 1. Persaudaraan Setia Hati Teratai, PSHT. Persaudaraan Setia Hati Teratai atau sering disebut dengan PSHT. PSHT sendiri telah ada di Indonesia pada saat masa Indonesia belum merdeka. Hanya saja, secara resmi aliran pencaksilat ini baru berdiri pada tahun 1903 oleh Ki Ngabehi Suromiharjo, atau yang lebih dikenal sebagai Yang Suro. Sementara itu, tepat pada tahun 1917, berubah nama menjadi Persaudaraan Setia Hati. Tahun 1922, Ki Hajar Haryo Utomo, seorang pahlawan perintis kemerdekaan RI, PSHT membentuk sebuah organisasi yang semula bernama Setia Hati Pemuda Sport Club. Nama ini kemudian menjadi Persaudaraan Setia Hati Pemuda Sport Club dan akhirnya diubah menjadi Persaudaraan Setia Hati Teratai dalam Kongres pertama di Madiun, 25 Maret 1951.
Perkembangan PSHT tidak terlepas dari jasa beberapa tokoh yang turut membesarkan PSHT, di antaranya Raden Mas Sutomo Mangkujoyo, Santoso Kartoatmojo, Irsyad, Raden Mas Imam Tusupangat, dan Kanjeng Raden Tumenggung Tarmaji Budiharsono. Mereka meletakkan berbagai dasar dan merintis pengembangan PSHT yang masih digunakan dan berlaku hingga saat ini. Berkat jasanya, PSHT memiliki anggaran dasar, mendirikan sebuah yayasan, mengembangkan PSHT dengan membentuk banyak cabang, serta membangun padepokan sebagai pusat kegiatan PSHT. 2. Pencaksilat Pagar Nusa. Pagar Nusa sudah sejak dahulu ada di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama (NU). Selain Pagar Nusa, sebenarnya terdapat banyak aliran silat di kalangan NU. Nama Pagar Nusa diketahui merupakan singkatan dari Pagar NU dan Bangsa. Berkat keberagaman tersebut pada akhirnya membuat Pagar Nusa menjadi sebuah wadah perkumpulan pencaksilat di bawah naungan NU, tepat pada tahun 1986. Berdirinya gerakan pencaksilat Pagar Nusa, dilatar belakangi oleh perasaan gelisah yang dirasakan oleh para ulama, terutama aktivis pencaksilat. Kala itu tidak ada suatu wadah yang menaungi para aktivis pencaksilat, yang jumlahnya tidak sedikit. Para ulama dan aktivis menyayangkan, pencaksilat di lingkungan NU kala itu, tidak ada wadah tersendiri untuk bersatu dalam suatu wadah. Lantas kemudian, pendekar asal Surabaya, Jawa Timur, Kiai Suharbillah, sowan kepada Kiai Haji Mustofa Bisri, untuk meminta pendapat dan fatwa akan hal tersebut. Lalu Kiai Haji Mustofa Bisri memberi saran kepada Kiai Haji Suharbillah, untuk mendatangi dan menghadap kepada Gus Maksum di Lirboyo, Kediri. Pada tanggal 27 September 1985, para ulama dan aktivis pencaksilat melakukan musyawarah di pesantren Tebuireng Jombang, dan beragenda untuk mendirikan sebuah organisasi yang berafiliasi kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, dengan tujuan khusus untuk mewadahi dan mengembangkan kemampuan di bidang pencaksilat. 1 tahun setelah itu, yakni pada 3 Januari 1986, para ulama dan aktivis pencaksilat di kalangan NU, menyelenggarakan pertemuan dan musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo, dan di pertemuan inilah disepakati pembentukan organisasi pencaksilat, di bawah naungan NU dengan nama, Pagar Nusa. Kemudian, pada tanggal 16 Juli 1986, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang ketika itu diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Shiddiq sebagai Rais Aam, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai ketua umumnya, melakukan peresmian terhadap pencaksilat Pagar Nusa, sebagai salah satu badan otonom di bawah pangkuan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Pagar Nusa pertama kali dijabat oleh Kiai Haji Ali Maksum Jauhari. Beberapa ragam dari pencaksilat Pagar Nusa, yaitu Pagar Nusa Gasmi, Pagar Nusa Batara Perkasa, dan Pagar Nusa Satria Perkasa Sejati atau Saperti. 3. Pencaksilat Perisai Diri. Selanjutnya, aliran pencaksilat yang ketiga, yaitu Perisai Diri. Dibentuk pada 2 Juli 1955 di Surabaya, Jawa Timur, Perisai Diri merupakan salah satu aliran pencaksilat tertua di Indonesia. Didirikan oleh Raden Mas Subandiman Dirjoatmojo, putra bangsawan Keraton Paku Alam. Sebelum mendirikan Perisai Diri, Raden Mas Subandiman melatih silat di lingkungan perguruan taman siswa. Beliau secara langsung diminta oleh pamannya, Ki Hajar Dewantara untuk mengajarkan ilmu bela diri kepada para siswa taman siswa. Perisai Diri memiliki beberapa teknik yang mengandung sekitar 156 aliran silat dari berbagai daerah di Indonesia. Berbagai aliran pencaksilat tersebut dikombinasi dengan sebuah aliran dari Cina yang sebelumnya sudah dipelajari, yaitu aliran Shaolin atau dikenal juga Xiaolin. Para anggota Perisai Diri diajarkan teknik bela diri yang efektif dan efisien, mulai dari memaksimalkan tangan kosong maupun penggunaan senjata. Dengan moto "Pandai silat tanpa cedera", Perisai Diri dikenal sebagai aliran pencaksilat yang memiliki metode praktis, yaitu latihan serang dan hindar. Pada tahun 1969, Suparjono, Ketua Dewan Pendekar, menjadi staf bidang musyawarah PD PON 7 di Surabaya. Dengan inspirasi dari anggaran dasar organisasi-organisasi di KONI Pusat,
Yang sudah ada, Suparjono bersama Bambang Mujiono Probokusumo, Totok Sumantoro, Mondo Satrio dan anggota Dewan Pendekar lainnya pada tahun 1970 menyusun anggaran dasar Perisai Diri, dan nama lengkap organisasi Perisai Diri, disetujui menjadi Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, yang disingkat, Kelatnas Indonesia Perisai Diri. Dimusyawarahkan juga, mengenai pakaian seragam silat perisai diri yang baku, yang mana sebelumnya berwarna hitam, diubah menjadi putih dengan atribut tingkatan yang berubah beberapa kali, hingga terakhir seperti yang dipakai saat ini. Lambang perisai diri juga dibuat dari hasil usulan Suparjono, Bot Sudargo dan Bambang Priyo Kuncoro, yang kemudian disempurnakan dan dilengkapi oleh Pak Dirjo. 4. Pencak silat merpati putih. Berikutnya, aliran pencak silat yang keempat adalah Merpati Putih. Seni bela diri tangan kosong Merpati Putih, yang organisasinya terbentuk pada tanggal 2 April 1963 di Yogyakarta, merupakan nilai budaya bangsa Indonesia, yang diturunkan oleh Sang Guru Saring Hadipurnomo, kepada kedua putranya, yaitu Purwoto Hadipurnomo, dan Budi Santoso Hadipurnomo. Merpati Putih dikenal sebagai aliran pencak silat, yang dilakukan dengan tanpa senjata dan alat, atau bisa disebut tangan kosong. Merpati Putih pada awal diajarkan secara khusus, untuk Komando Pasukan Khusus, Kopassus, di setiap Kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Hanya saja, aliran pencak silat ini lambat laun mengalami perkembangan, dan semakin banyak dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Merpati Putih sebenarnya merupakan singkatan dari istilah, Mersudi Pati Tising Tindak Pusakane Titising Hening. Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka, dapat diartikan menjadi, mencari sampai mendapat kebenaran dengan ketenangan. Dengan semboyan tersebut, setiap anggota Merpati Putih, diharapkan dapat menyelaraskan hati, dan pikiran, dalam segala tindakannya di kehidupan sehari-hari. Selain semboyan tersebut, Merpati Putih juga memiliki moto yang berbunyi, Sumbangsihku tak berharga, namun keikhlasan pun nyata. 5. Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Pada awalnya, Tapak Suci merupakan sebuah aliran bela diri, bernama Pencak Silat Banjaran, yang dikembangkan oleh putra Kiai Haji Syuhada yaitu Kiai Haji Busro Syuhada. Pencak Silat Banjaran, berkembang pesat di Pondok Pesantren Banjarnegara. Tahun 1925, melalui kedua muridnya yang bernama Adimyati dan M. Wahid, akhirnya dibukalah perguruan baru di Kauman Yogyakarta, yang dikenal dengan nama Perguruan Cikauman. Salah satu muridnya adalah M. Syamsuddin, yang kemudian atas seizin gurunya, mendirikan perguruan Seranoman, yang berlokasi di sebelah utara Kauman. Lahirlah seorang pendekar muda dari perguruan Seranoman, yang bernama M. Zahid, yang memiliki seorang murid bernama Mohbari Irsyad, yang kemudian mendirikan perguruan Kasegu. Kasegu merupakan nama senjata, yang bertuliskan Muhammad, ciptaan pendekar Mohbari. Akhirnya pada tahun 1963, lebih tepatnya adalah tanggal 31 Juli 1963, yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah. Di Kauman Yogyakarta, berdirilah perguruan Tapak Suci, yang menggabungkan 3 perguruan silat, Cikauman, Seranoman, dan Kasegu. Pada tahun 1964, Tapak Suci diterima menjadi organisasi otonom Muhammadiyah yang ke-11, oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yang pada saat itu diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Tapak Suci, berlandaskan kuat pada akidah Islam, agar senantiasa dapat mengajarkan tuntunan ajaran Islam, yakni dengan mengindahkan hukum-hukumnya dan melaksanakan ibadahnya. Maka dari itu, Tapak Suci mengharuskan seluruh anggota atau kadernya beragama Islam. Selain itu, anggota Tapak Suci secara otomatis dan harus bersedia, menjadi anggota dari Muhammadiyah. Dua syarat tersebut tentu saja sesuai dengan tujuan Tapak Suci, dalam rangka menghimpun anggota Muhammadiyah sebanyak mungkin. Tujuan dari Tapak Suci adalah, menciptakan proses belajar ilmu pencak silat yang bersih dari ilmu kesesatan atau syirik. Bersamaan dengan mengenal sekaligus menghafal gerakan atau jurus dari Tapak Suci, setiap kader juga dilakukan pembinaan mengenai penguatan akidah, akhlak atau moralitas, dalam pergaulan, ketahanan mental, dan tentu saja kepemimpinan. 6. Pencak Silat Cimande. Dilansir Kompas.com, Pencak Silat Cimande merupakan sebuah seni bela diri yang berkembang dari kampung Cimande Caringin Kabupaten Bogor, sejak abad ke-17.
Salah satu tokoh terkenal adalah Abah Khair. Yang Khair adalah pendekar silat yang disegani pada masanya. Pada pertengahan abad ke-17, ia memperkenalkan jurus silat Cimande kepada murid-muridnya. Secara garis besar, ketiga aliran silat Cimande memiliki 33 jurus tangan kosong dengan basis gerakan pertahanan diri dan serangan. Salah satu jurus andalan aliran silat Cimande adalah jurus tepak satu atau selancar. Seni bela diri ini terkenal sebagai aliran pencaksilat yang menjunjung tinggi nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang diwariskan oleh leluhur Cimande. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, keluarga besar pencaksilat Cimande, terdapat talek atau kode etik yang harus ditaati dan ditepati oleh seluruh anggotanya. Di antara isi talek atau kode etik pencaksilat Cimande yaitu, harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh melawan kepada ibu dan bapak, serta orang yang sudah tua, tidak boleh melawan guru dan ratu atau pemerintah. Demikian ulasan mengenai fakta unik sejarah pencaksilat di Indonesia. Semoga dapat menambah literasi sejarah Anda. Tetaplah bijak dalam bertindak.